Yang pertama yakni kaidah ke-30 yang berbunyikan man ista'jala syai'an qabla anihi uqiba bihirmanihi, yang artinya barang siapa yang berusaha menyegerakan sesuatu yang sebelum waktunya menanggung akibat tidak mendapat sesuatu. Nah, kaidah ini lebih bersifat sebagai peringatan agar orang tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu perbuatan ataupun tindakan dalam rangka untuk mendapatkan hak sebelum waktunya. Dan kita dilarang untuk menyegerakan sesuatu atau bersikap tergesa-gesa atas sesuatu yang belum waktunya. Hal ini karena akan terdapat kemungkinan justru kegagalan yang akan diperoleh. Kaidah ini juga merupakan aturan preventif untuk mencegah suatu tindakan kejahatan dengan memberikan sanksi terhadap pelakunya berupa pencabutan hak. Misalnya dalam masalah warisan. Waktu pembagian warisan adalah setelah kematian ayah yang meninggalkan warisan. Seandainya si anak tergesa-gesa menginginkan warisan dengan cara membunuh ayahnya, maka akibatnya justru ia tidak memperoleh harta warisan itu. Adapun juga contoh tergesa-gesa melakukan pernikahan, padahal batasan umur dan persiapan finansial belum terpenuhi. Dalam kaidah di atas ataupun kaidah ini terdapat pengecualian, yakni apabila tergesa-gesa itu tujuannya untuk maslahat maka diperbolehkan. Nah, apa contohnya? Contohnya yakni mengembalikan hutang yang belum jatuh tempo pelunasannya, menyegerakan melakukan akad nikah jika setelah melakukan peminangan. Yang selanjutnya yakni kaidah ke-31 yang berbunyi an-naflu afsa'u minal fardi. Sunnah itu lebih luas daripada fardu. Nah, maksudnya yakni melaksanakan suatu perbuatan yang disyariatkan sunnah dalam pelaksanaannya lebih luas daripada melaksanakan suatu perbuatan yang disyariatkan pada perbuatan yang wajib ataupun fardu. Dengan ungkapan lain, pelaksanaan suatu perbuatan yang sunnah lebih longgar dari perbuatan yang fardu. Sunnah merupakan perkara yang lebih luas cakupannya ketimbang fardu. Adapun contoh dari kaidah tersebut yakni kan sholat fardu diharuskan dengan berdiri, tetapi kalau sholat sunnah boleh dengan duduk. Ataupun puasa sunnah boleh niat di waktu pagi, namun puasa fardu harus diniatkan sejak malam harinya, biasanya waktu setelah sholat tarawih. Kaidah ke-32 yaitu al-waliyah al-khussah aqwa minal wilayati ammah, yaitu kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum. Nah, maksudnya yaitu suatu perkara atau benda yang berada di bawah kekuasaan, maka pemegang kekuasaan khusus tersebut atau perkara atau benda tersebut mempunyai kedudukan dan wewenang yang lebih kuat daripada pengusaha yang umum, yang kekuasaannya meliputi terhadap perkara dan benda tersebut. Nah, oleh karena itu, selama masih ada dan berfungsi penguasa khusus, penguasa umum tidak boleh bertindak mengenai perkara atau benda tersebut. Contoh dalam pernikahan ya. Contoh yaitu yang memiliki kekuasaan khusus diibaratkan kakek dan bapak dalam hal wali nikah. Selagi bapak atau kakek dari pengantin masih ada, maka hakim tidak dapat bertindak sebagai wali hakim atau wali nikah. Contoh lain yaitu seperti wewenang untuk mengelola harta dalam pernikahan.
Sebagaimana kekuasaan seorang ayah terhadap anaknya ini mengandung pengertian bahwa seorang ayah memiliki wewenang yang cukup luas terhadap anaknya yang mencakup permasalahan harta maupun kewenangan pernikahan. Yang selanjutnya yaitu wilayah perwalian dalam menuntut atau menggugur pelaksanaan diat. Yang selanjutnya yaitu kaidah ke-33 yaitu la ibrata bidinil bayyini khoto'uhu, yaitu tidak diperangi sesuatu atau hukum yang berdasarkan pada yang jelas salahnya. Kaidah ini ada dua, yaitu dalam peradilan. Contohnya dalam peradilan, objek persoalan yang tercakup dalam masalah peradilan antara lain seperti keputusan yang diambil seorang hakim atas sebuah delik pengaduan. Jika keputusan itu diambil berdasarkan bukti-bukti autentik yang mendorong timbulnya dugaan kuat bahwa keputusan tersebut adalah benar, maka ia harus dipatuhi. Akan tetapi bila terdapat fakta baru yang membuktikan bahwa keputusan itu tidak sesuai kenyataan, maka ia batal secara hukum dan harus dianulir. Misalnya saksi yang dihadirkan ternyata orang gila, padahal orang gila tidak memenuhi kriteria untuk menjadi saksi. Seorang saksi haruslah orang yang telah balik dan berakal sehat. Yang kedua yaitu ranah lingkup muamalah. Contohnya yaitu pada persoalan bila seorang direktur saat membayar hutang-hutangnya kepada debitu ternyata telah ditanggung dan dilunasi oleh orang lain. Maka si direktur berhak menarik kembali uang yang telah ia serahkan sebab nyata-nyata hutangnya telah lunas. Yaitu implikasi salah sangka. Secara global terdapat beberapa implikasi yang timbul dari asumsi semacam ini. Implikasi tersebut antara lain dipaparkan menurut Al-Hisni sebagai berikut, yaitu kesalahan asumsi yang menjadikan tidak diperhitungkan dan tidak sama sekali memberi pengaruh. Contohnya orang yang mendirikan sholat karena mengira bahwa waktunya telah tiba. Jika terdapat kenyataan yang sebaliknya, maka sholat yang telah dilakukan harus diulangi kembali. Selanjutnya yaitu dugaan yang keliru namun masih berpengaruh terhadap hal-hal yang menjadi konsekuensinya. Beberapa kalangan memberikan ini pengecualian kadah. Beberapa yang termasuk di dalamnya adalah seorang suami yang mengucapkan perkataan talak terhadap wanita yang dalam asumsinya adalah orang lain. Karena kondisi gelap atau berada di balik tirai, jika kemudian diketahui bahwa wanita itu adalah istrinya sendiri, maka talaknya tetap berlangsung meski ia melakukan berdasarkan dugaan atau tidak benar. Sekian, selanjutnya yaitu kaidah 34 yang akan disampaikan oleh Mbak Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kedua teman saya, Mas Udin dan Mbak Sinta sebelumnya. Selanjutnya adalah kaidah ke-34 dan ke-35. Di kaidah ke-34 dulu, yaitu ada al-ishtighali bi ghairil maqsudi i'radu 'anil maqsud, yang artinya berbuat yang bukan dimaksud berarti berpaling dari yang dimaksud sehingga batal yang dimaksud awal tersebut. Menurut kaidah ini bahwa jika ada suatu perbuatan yang dikerjakan tanpa suatu maksud tertentu, maka terhadapnya perbuatan itu tidak dapat dihukumkan kepada suatu maksud tertentu sebelumnya. Contoh dari kaidah ini langsung ya. Ada seseorang bersumpah
dia tidak akan bertempat kembali di rumah itu. Nah, kalau dia setelah bersumpah ini kok mondar-mandir di rumah tersebut, nah berarti ini kan dia melanggar sumpahnya. Tetapi kalau dia mondar-mandir itu karena dia sibuk mengumpulkan barang, karena dia akan pindah, maka dia tidak melanggar sumpah tersebut. Contoh dari hubungannya dengan hukum keluarga. Ada suami istri ini bercerai. Seharusnya mereka kan tidak boleh lagi satu rumah karena sudah bercerai. Tetapi karena sudah memiliki anak, kemudian agar anak ini tidak kehilangan sosok orang tua, maka akan sering berkunjung. Nah, ini tidak melanggar ketentuan cerainya karena berkunjungnya ini untuk anak, bukan untuk kembali lagi satu rumah karena sudah bercerai. Ya. Itu untuk contoh dari hukum keluarga. Kemudian di kaidah ke-35 ada kaidah berbunyi la yungkarul mukhtalafa fihi wa innama yungkarul mujma'u alaihi, yang artinya tidak diingkari suatu perbuatan yang diperselisihkan hukum haramnya. Sesungguhnya yang diingkari ialah yang telah disepakati hukum haramnya. Maksudnya, segala masalah yang telah ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan di dalamnya tentang suatu hukum haram, maka atau tidak ada ikhtilaf di dalamnya, maka hukumnya itu harus dijauhi benar-benar yang haram tersebut. Tetapi untuk masalah yang masih ikhtilaf, itu kita tidak wajib untuk mengingkarinya. Contoh kaidahnya itu, ada orang yang meminum arak atau dia berzina, kita wajib ingkar. Tetapi untuk orang yang menyemir rambut, kita tidak wajib ingkar. Karena apa? Karena masalah ini masih ada perselisihan. Contoh yang kedua tentang hukum keluarga. Nikah mut'ah atau nikah kontrak yang pernah diperbolehkan, ini wajib kita ingkari. Karena apa? Karena sudah kesepakatan bahwa nikah kontrak ini tidak diperbolehkan lagi. Ya. Tapi untuk nikah siri kita tidak wajib ingkar karena masalah ini masih diperselisihkan. Ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang menyetujui, ada yang tidak. Jadi untuk nikah siri ini masih ada perbedaan pendapat. Jadi kita tidak wajib mengingkari. Pengecualian dari kaidah ini. Kaidah ini terdapat beberapa masalah yang harus dikecualikan, yakni masalah yang masih ada perselisihan tetapi wajib diingkari. Yang pertama, masalah yang kebanyakan ulama sudah sepakat, lalu ada pendapat sebagian kecil ulama tetapi dasar hukumnya lemah. Ternyata ada hakim yang menggunakan keputusan ulama ini, yang lemah ini untuk dasar. Maka ini bisa dirubah karena kebanyakan ulama sudah sepakat yang sebelumnya. Jadi yang hakim yang menggunakan ulama yang sebagian kecil ini dan dasar hukumnya lemah, maka dia bisa dirubah keputusannya. Yang kedua, masalah yang sudah diajukan ke pengadilan. Contoh, ada seseorang yang meminum nabith atau rendaman dari kurma atau anggur. Nah, seseorang yang bermadzhab Hanafi ini kan halal, jadi yang meminum ini dia merasa halal. Tetapi di pengadilan ternyata hakimnya bermadzhab Imam Syafi'i, maka hukumnya menjadi haram karena hakimnya adalah hakim yang bermadzhab Syafi'i. Dan yang terakhir adalah masalah yang masih mukhtalaf, tetapi pihak yang ingkar mempunyai hak khusus. Contohnya suami dan istri. Suaminya ini Syafi'i, istrinya ini Hanafi. Istrinya mau meminum nabith, mestinya kan halal, tapi suami memiliki hak untuk mencegah karena dia suami. Meskipun istrinya ini Hanafi dan harusnya diperbolehkan meminum nabith, tapi kalau suaminya ini memiliki hak mencegah, jadi tidak apa-apa suaminya mencegah. Begitu. Itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.